Dari beras organik hingga keripik jamur ada di Washington DC. Berbagai produk pertanian khas Indonesia dihadirkan dalam pameran One Day Indonesian Coffee, Fruits, and Floriculture yang diadakan Kementerian Pertanian RI dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat. Beberapa negara lain, karena kita gelar ada di 11 negara, 9 negara menghasilkan hasil bincang-bincang ringan seperti ini sambil nyicipin apa yang ada. Makanan Indonesia ternyata bisa menghasilkan bisnis 7,2 triliun dalam 1 tahun. Indonesia punya target ambisius untuk memperkuat hubungan dagang dengan AS. Dubes RI untuk AS yakin akan bisa memenuhinya. Kita cukup bersyukur karena perdagangan antara Indonesia dan Amerika juga dari tahun 2020 ke tahun 2021 juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, kurang lebih 36% dengan nilai kurang lebih 37 miliar dolar. Sampai bulan Juni ini kenaikan pun dibandingkan tahun 2021 sudah mengalami kurang lebih kenaikan 20%. Meski bukan yang utama, hubungan dagang dalam bidang agrikultur antara AS dan Indonesia berada pada posisi penting. Dengan Amerika Serikat sebagai negara tujuan pertama ekspor biji kopi Indonesia selama 2021, 57,6 ribu metrik ton kopi dikirim Indonesia ke AS menurut data BPS. Data Departemen Perdagangan Amerika Serikat menunjukkan Amerika Serikat adalah negara pengekspor produk pertanian kedua terbesar untuk Indonesia dengan kedelai, gandum, dan juga buah segar sebagai komoditas utama. Sementara Indonesia adalah pengekspor terbesar ke-10 untuk Amerika Serikat dengan kopi sebagai komoditas yang paling diminati. Sejumlah kesepakatan kerjasama berkelanjutan juga ditandatangani dalam acara ini. Untuk saat ini yang ada adalah permintaan untuk kelapa kopra, untuk gula, ya gula merah, gula kelapa, yang tentu lain-lainnya seperti kopi. Kopi kita kan sangat terkenal di Amerika, itu peluangnya juga sangat besar. Meski antusias untuk mempromosikan produk Indonesia di Amerika, Dian melihat ada kendala logistik yang belum bisa memaksimalkan hubungan perdagangan bagi usaha skala menengah. Terutama dalam hal logistik ya, dengan harga yang mahal untuk pengiriman. Kalau kita lihat dengan harga FOB memang biasanya masuk, tapi pada waktu udah mulai logistiknya itu ada kendala sedikit di situ. Setelah sebelumnya menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dan Pertanian dalam pertemuan Dana Moneter Internasional IMF, Mentan juga yakin akan kemampuan Indonesia dalam menghadapi krisis pangan dan juga tantangan ekonomi global ke depannya. Komoditi yang berkait dengan inflasi harus kita expand dan membuatkan cadangannya. Di Indonesia kami membuat cadangan di luar existing yang ada untuk katakanlah cabai saja, bawang saya contoh aja ini. Karena itu berkait dengan inflasi sampai 30%, kita expand sampai 2.000 sampai 3.000 hektar yang baru. Memang neraca kita masih plus, tetapi kalau ada pergantian musim bisa turun. Menurut IMF, 48 negara di dunia rentan terhadap krisis pangan, dengan 20 negara membutuhkan bantuan darurat untuk atasi krisis pangan global. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Rifan Dwi Astono, VOA.